Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 28 bulan Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 80 sampai dengan ayat 82. Surat Al-Baqarah ayat 80 sampai dengan ayat 82. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kita pemahaman yang benar di dalam memahami dan mempelajari ayat-ayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita niat yang ikhlas dan juga kesungguhan, serta semakin menambahkan kita semangat di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu فأولئك أصحاب
النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu, dan mereka berkata. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Mereka berkata, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ini menunjukkan kebodohan orang-orang Yahudi. Mereka bangga kalau disentuh atau disiksa di neraka hanya beberapa hari saja. Padahal satu hari di neraka setara dengan berapa? 1000 tahun di dunia. Satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi orang Yahudi membanggakan diri mereka, menyatakan mereka adalah hamba-hamba yang suci, hamba-hamba pilihan, manusia terbaik. Jadi mereka tidak masuk neraka melainkan hanya beberapa hari saja. Nah, ini menunjukkan kebodohan mereka. Jadi bangga disiksa di neraka. Namanya orang disiksa itu sedih, susah, tapi mereka bangga, kita tidak akan disiksa. Kita disiksa cuma beberapa hari saja. Itulah orang-orang Yahudi. Allah berfirman, qul, katakan kepada mereka, ittakhadtum indallahi ahda. Apakah kalian mengadakan perjanjian dengan Allah dalam masalah ini? Apakah ada perjanjian dari Allah? Yaitu, apakah Allah menjanjikan kalian tidak masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja? Fala yukhlifallahu ahdah. Kalau demikian, maka Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataukah kalian mengatakan ucapan mengatasnamakan Allah dari apa yang tidak kalian ketahui? Bala iya, man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang mengerjakan keburukan, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dosa-dosanya meliputi dirinya. Artinya dosanya meliputi orang tersebut, menggugurkan semua kebaikannya. Faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Walladzina amanu wa amilus solihat,
Adapun orang-orang yang beriman itu orang-orang yang bertauhid, yang tidak melakukan perbuatan syirik serta mengingkari kesyirikan. Wa amilus solihat, dan mereka beramal solih ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka di dalam surga kekal selama-lamanya. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Thumma dzakara af'alahum al-qabihah." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan orang-orang Yahudi, perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Thumma dzakara ma'a hada, kemudian Allah menyebutkan walaupun demikian. Jadi orang Yahudi itu banyak sekali perselisihan mereka, banyak sekali pembangkangan mereka, jadi banyak dosanya, banyak perselisihannya, banyak pembangkangannya. Akan tetapi walaupun demikian, annahum yuzakkuna anfusahum, walaupun demikian mereka itu menganggap diri mereka suci. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi adalah sya'bullahil mukhtar. Jadi orang Yahudi mengatakan mereka adalah sya'bullah, kabilahnya Allah, pilihan. Bahkan mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi mengatakan kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah kekasih-kekasihnya Allah. Padahal mereka tidak tahu diri mereka itu banyak sekali kesalahan mereka, banyak sekali perselisihan mereka. Namun mereka menganggap diri mereka suci. Wa yashhaduna laha bin najati min adabillah wal fauzi bi thawabih, dan mereka bersaksi bahwasanya mereka selamat dari siksa Allah dan mereka menang mendapatkan pahala dari Allah. Artinya mereka selamat dari neraka, mereka dijamin masuk surga. Wa annahum lan tamassahumun naru illa ayyaman ma'dudah, dan mereka punya keyakinan. Jadi orang Yahudi punya keyakinan tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Ay qalilatan tu'addu bil asabi, itu beberapa hari saja yang dihitung dengan jari, tidak sampai lama. Tapi ini menunjukkan apa? Kebodohan. Disiksa di neraka kok bangga, kok ada keyakinan kami masuk neraka tetapi beberapa hari saja. Ini menunjukkan kebodohan mereka. Fajama'u bainal isa'ah wal amni, mereka orang Yahudi mengumpulkan antara perbuatan buruk dan merasa aman. Artinya ciri-ciri orang munafik adalah orang yang banyak dosanya, banyak maksiatnya, sedikit amalnya, namun merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman, orang beriman itu jama'u bainal ihsan wal khauf. Orang yang beriman itu mengumpulkan antara sungguh-sungguh beramal. Jadi orang beriman itu bersungguh-sungguh di dalam beramal, lalu mereka takut siksa Allah, takut amalnya tidak diterima, takut
dicabut nikmat iman ini, takut. Jadi mereka sungguh-sungguh di dalam beramal, selalu semangat beribadah kepada Allah dalam keadaan ramai atau dalam keadaan sendiri. Namun walaupun demikian mereka takut. Jadi Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau anna munadiyan yunadi minas sama." Sekiranya ada penyeru yang memanggil dari langit. Sekiranya ada penyeru dari langit menyeru, "Kullu man ala wajhil ardi ahlul jannah illa wahidan." Semua yang ada di dunia ini masuk surga kecuali satu. Umar bin Khattab berkata, "La khasyitu an akuna ana huwa." Satu orang ini aku khawatir dia adalah Umar ibnul Khattab. Padahal kita tahu bagaimana kesungguhan Umar di dalam beramal. Kita tahu bagaimana kesungguhannya Umar ibnul Khattab di dalam beramal. Dan kisah tentang Umar banyak sekali. Demikian pula para sahabat. Mereka bersungguh-sungguh di dalam beramal. Wasabiqun, bersegera di dalam mengerjakan kebaikan. Namun mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang yang beriman. Mereka bersungguh-sungguh beramal. Di sisi lain mereka takut amalnya tidak diterima Allah. Mereka takut nikmat iman dicabut oleh Allah. Mereka takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik, mereka menggabungkan antara banyak dosa, malas beramal, tapi merasa aman, menganggap sudah suci, menganggap dirinya sudah ikhlas, kagum dengan dirinya, kagum dengan kebaikannya yang sedikit, dan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, "Fajama'u bainal isaati wal amn." Maka mereka menggabungkan antara perbuatan buruk dan merasa aman dari siksa Allah. Walamma kana hada mujarrada da'wah, tatkala ucapan ini hanya sekedar pengakuan belaka, radda ta'ala alaihim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Faqala, Allah berfirman, "Qul," katakan, "lahum ya ayyuhar rasul," katakan kepada mereka, wahai Nabi, wahai Rasul, "Attakhattum indallahi ahdah." Wahai Nabi, wahai Rasul, katakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, katakan kepada mereka, apakah kalian mengambil perjanjian dengan Allah? Ai bil imani bihi wa bi rusulihi wa bi ta'ati, yaitu dengan beriman kepada Allah, kemudian beriman dengan rasul-rasulnya, dan juga dengan mentaati perintah Allah dan perintah para nabi dan para rasul. Fahadal wa'du al-mujibu linajati sahibih alladhi la yataghayyar wala yatabaddal. Dan janji ini itu jika ditepati mengharuskan, yaitu menjadikan orang selamat, jadi selamat dari siksa Allah. Dan janji ini tidak akan berubah dan tidak akan pernah ganti. Artinya siapa yang beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, kemudian dia taat kepada para nabi dan para rasul, menepati janjinya dengan Allah, maka mereka tidak akan disentuh api neraka dan mereka pasti akan masuk surga. Dan janji Allah tidak pernah
berubah, tidak pernah berganti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kalian berkata atas nama Allah dari apa yang tidak kalian ketahui. Fa akhbara ta'ala an sadaqa da'wahum. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan benarnya pengakuan mereka, mutawaqqifatan ala ahadi hadainil amrain alladaini la thalitha lahuma. Jadi benarnya pengakuan mereka dikembalikan dua perkara ini, tidak ada yang ketiganya. Yaitu kalau mereka benar-benar menepati janji Allah, berarti mereka benar. Kalau tidak, berarti mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma an yakunu qad ittakhadhu indallahi ahda fatakunu da'wahum sahihah. Bisa jadi mereka benar-benar memenuhi perjanjian mereka dengan Allah, sehingga pengakuan mereka benar. Wa imma an yakunu mutaqawwilina alaihi, dan bisa jadi mereka hanya mengucapkan ucapan kosong, omong kosong. Fatakunu kadzibah, sehingga pengakuan mereka adalah pengakuan yang dusta. Fayakunu ablagha li khizyihim wa adabihim, sehingga pengakuan mereka ablag, menjadikan mereka semakin dihinakan oleh Allah dan semakin mendapatkan siksa yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ulima min halihim, dan telah diketahui dari keadaan mereka, annahum lam yattakhidu indallahi ahdan, mereka tidak melaksanakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, litakdzibihim katsiran minal anbiya, karena mereka orang-orang Yahudi banyak sekali mendustakan para nabi dan para rasul. Hatta wasalat bihimul hal, sampai-sampai mereka ila an qatalu ta'ifatan minhum. Jadi mereka banyak mendustakan para nabi dan para rasul, sampai-sampai jadi orang Yahudi, jika fatwanya para nabi atau pendapatnya para nabi tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka membunuhnya. Jadi para nabi dan para rasul dibunuh. Walinukulihim an ta'atillah, dan karena mereka selalu membangkang dari mentaati Allah, durhaka, tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naqdihim al-mawathiq, dan mereka selalu mengingkari janji. Fata'ayyana bidzalika, kalau demikian jelas bi annahum mutaqawwiluna mukhtaliquna qailuna alaihi ma la ya'lamun. Kalau demikian jelas terang bagi mereka bahwasanya mereka hanya mengucapkan ucapan kosong. Mukhtaliquna, mereka mengada-adakan. Qailuna alaihi ma la ya'lamun, mereka mengucapkan ucapan yang tidak mereka ketahui. Wal qawlu alaihi bila ilmin min a'dhamil muharramat wa ashna'il qabihat, dan berbicara tanpa ilmu adalah termasuk sesuatu yang paling diharamkan dan perbuatan yang paling buruk. Di Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wal qawlu alaihi bila ilm, dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, min a'dhamil muharramat, termasuk sesuatu yang paling diharamkan.
dan perbuatan yang paling buruk. Maka dengan demikian orang-orang Yahudi yang mengatakan mereka adalah hamba-hamba yang suci, tidak akan disentuh neraka, itu adalah ucapan dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Tsumma dzakara ta'ala hukman 'aman likulli ahadin yadkhulu fihi banu Israila wa ghairuhum." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hukum secara umum yang mencakup Banu Israel atau yang lainnya. Wa huwal hukmul ladzi la hukma ghairuh, yaitu hukum yang tidak ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. La amanihim wa da'awihim bisifatil halikina wan najin, bukan angan-angan mereka orang-orang Yahudi. Demikian pula bukan pula pengakuan mereka tentang ciri-ciri orang-orang yang celaka dan orang-orang yang selamat. Faqala, Allah berfirman, bala ay laisal amru kama dzakartum, siapa yang selamat, siapa yang celaka, bukan seperti apa yang kalian sebutkan. Fa innahu qaulun la haqiqata lahu, apa yang kalian ucapkan adalah tidak ada hakikatnya sama sekali, tidak ada kebenarannya. Walakin, akan tetapi, siapakah orang yang celaka? Man kasaba sayyi'atan wa huwa nakiratun fi siyaqi syart, siapa yang melakukan perbuatan buruk, sayyi'atan, yaitu sayyi'atan di dalam bahasa Arab nakirah, yaitu hurufnya tanwin. Fi siyaqi syart, konteks ayatnya ini syarat. Faya ummus syirka fama dunahu, mencakup kesyirikan atau yang di bawahnya. Wal muradu bihi syirk, akan tetapi yang dimaksud pada ayat ini adalah syirik. Jadi firman Allah, man kasaba sayyi'atan. Sayyi'atan ini apa maksudnya? Dosa syirik atau dosa yang lainnya? Para ulama tafsir membawakan beberapa tafsir. Di antaranya ada yang menafsirkan sayyi'atan ini adalah kesyirikan. Dan di antara sayyi'atan adalah dosa yang besar. Dan di antara makna sayyi'atan adalah al-israru ala saghair, yaitu terus menerus melakukan dosa kecil. Tetapi Syekh Sa'di rahimahullah menguatkan wal muradu bihi syirk, yang dimaksud pada ayat ini adalah kesyirikan. Huna bidalili qawlihi, yaitu berdasarkan dalil firman Allah, wa ahatat bihi khati'atuhu, keburukan tersebut meliputi dirinya, dosa-dosa tersebut meliputi dirinya, artinya sehingga tidak tersisa kebaikan sama sekali. Jadi seseorang diliputi dengan keburukan dan tidak tersisa kebaikan di dalam dirinya. Ini mengharuskan dosa ini adalah dosa apa? Dosa syirik. Karena yang menggugurkan semua amal seorang tidak ada kecuali kesyirikan atau yang sejenisnya, yaitu kekufuran. Ay ahatat bi amiliha falam tada'lahu manfadan, yaitu dosa tersebut meliputi pelakunya, tidak mensisakan celah sedikit pun, tidak ada kebaikannya sama sekali. Wa hadza la yakunu illa syirik, dan ini tidak mungkin kecuali dosa syirik. Fa inna man ma'ahul iman la tuhitu bihi khati'atahu, la tuhitu bihi khati'atuhu, karena siapa yang memiliki keimanan, dosa-dosanya tidak meliputi dirinya. Artinya sekujur tubuhnya diliputi dengan dosa. Ini tidak mungkin bagi orang yang masih memiliki iman. Tetapi apabila yang dimaksud adalah kesyirikan, iya, kesyirikan
menggugurkan semua amal kebaikan, sehingga di dalam diri seseorang dipenuhi dengan dosa-dosa dan keburukan. Namun para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan al-makna mutaqaribah. Makna ini mutaqarib. Jadi siapa yang melakukan kesyirikan, semua amalnya gugur. Dan orang yang melakukan dosa besar tidak menggugurkan semua amalnya, tetapi dosa besar apabila dilakukan terus-menerus akan menyeret kepada dosa kufur. Demikian pula dosa kecil apabila dikerjakan terus-menerus akan menyeret kepada dosa besar, dan dosa besar apabila dikerjakan terus-menerus menyeret kepada kekufuran dan kesyirikan. Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wal makna mutaqarib. Makna yang disebutkan oleh para ulama ahlu tafsir yaitu saling sama, hampir menyerupai. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang diremehkan. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hati kalian dari dosa yang dianggap remeh. Fa innahunna yajtami'na 'alal rajul hatta yuhliknahu. Dosa kecil tersebut berkumpul pada diri seseorang sampai membinasakannya. Wa inna mathalahum kamathali qaumin nazalu bi ardi falatin. Perumpamaan orang yang meremehkan dosa seperti orang yang singgah, orang yang mampir di tengah-tengah padang pasir, tanah lapang. Fa hadara sani'ul qaum. Lalu tiba-tiba datang waktu mereka makan, mereka masak, mereka harus makan. Faja'ala ar-rajulu yaji'u bil ud war-rajulu yaji'u bil ud. Mereka semuanya mencari kayu, satu orang bawa kayu, satu orang bawa kayu. Sedikit demi sedikit dikumpulkan hatta jama'u sawadan, sampai mereka mengumpulkan kayu yang sangat banyak. Wa ajjaju naran, dan mereka menyalakan api yang besar. Fa andaju ma qadafu fiha, sehingga api yang menyala tadi yang banyak menjadikan matang semua yang dilemparkan di dalam api yang membara tersebut. Artinya dosa kecil yang diremehkan akan menjadi dosa besar. Jadi dosa kecil terus-menerus dikerjakan akan menyeret seseorang melakukan dosa besar. Demikian dosa besar apabila terus-menerus dikerjakan akan menyeret seseorang kepada kekufuran. Maka Imam Ibnu Katsir berkata, wal ma'ani, dan makna-makna yang disebutkan para ulama ahli tafsir mutaqaribah, yaitu saling mendekati. Maka siapa yang melakukan dosa, yaitu dosa kekufuran, dosa kesyirikan, sehingga dosa tersebut meliputi dirinya, faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya selama-lamanya. Wa qad ihtajja bihal khawarij ala kufri sahibil maksiyah. Al khawarij berdalil dengan ayat ini, yaitu kelompok khawarij mengambil dalil dari ayat ini untuk mengkafirkan pelaku maksiat. Kenapa? Karena mereka memahami dosa itu menggugurkan semua kebaikan. Padahal yang menggugurkan semua kebaikan itu dosa apa? Dosa syirik. Maka penulis berkata, kelompok khawarij mengambil dari ayat ini untuk menjelaskan kufurnya pelaku maksiat,
wa hiya hujjatun alaihim kama tara. Ayat ini adalah hujjah membantah mereka, bukan hujjah menguatkan pendapat mereka. Fa innaha dhahiratun fi syirk. Ayat ini jelas, yaitu dosa yang meliputi seseorang adalah dosa syirik. Wa hakada kullu mubtilin yahtajju bi ayatin au haditsin sahihi ala qaulihil batil. Demikian setiap orang yang batil, setiap kelompok yang batil mengambil dalil dengan ayat atau hadis untuk menguatkan pendapat mereka yang batil. Fala budda an yakuna fi mahtajja bihi hujjatan alaihi. Maka yang mereka ambil dalil itu hujjah membantah mereka, bukan menguatkan pendapat mereka. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, itu beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan para nabi dan para rasul, demikian pula beriman dengan hari akhir. Wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Wala takunul a'malu solihatan illa bisyartain, dan amal seseorang tidak mungkin dianggap amal soleh kecuali apabila terpenuhi dua syarat. Antakuna khalisatan liwajhillah, yaitu ikhlas karena Allah, muttabi'an biha sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasilu hatainil ayatain, kesimpulannya dua ayat ini, anna ahlan najah wal fauz ahlul imani wal amali soleh. Orang yang selamat adalah orang yang beriman dan beramal soleh, bukan orang Yahudi atau yang lain, bukan kabilah ini atau kabilah itu. Semua bisa selamat, semua bisa menang dengan surga Allah. Syaratnya adalah dengan iman dan beramal soleh. Wal halikun, dan orang yang celaka, ahlun nar, penghuni neraka, al musyrikuna billah, orang yang menyekutukan Allah, al kafiruna bih, dan orang yang kufur kepada Allah, mengkufuri ayat-ayatnya dan mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tiga ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi al-iqraru bil akhirah bidunil iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanfa. Al-iqraru bil akhirah, mengimani adanya akhirat, tidak disertai beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat. Jadi orang Yahudi mengimani adanya surga, mengimani adanya neraka, mengimani adanya hari kebangkitan, namun mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka iman mereka dengan negeri, dengan hari akhir tidak bermanfaat. Fihi an-nahi anil ujub wa tazkiyati nafs. Dari ayat ini terdapat pelajaran larangan ujub, bangga terhadap diri sendiri, dan larangan mengatakan diri suci. Jadi larangan ujub. Waliyadzubillah. Jadi ujub adalah penyakit yang sangat bahaya, yang bisa jadi kita tidak sadar kita kagum dengan diri kita. Ini adalah dosa yang sangat besar,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha'u wa la yudlamuna fatila. Undur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa kafa bihi itsman mubina." Tidakkah kalian melihat orang-orang yang menganggap dirinya sudah baik, dia orang yang terbaik, perjuangannya yang paling bagus, paling hebat, yang lain biasa-biasa saja, menganggap dia yang paling bagus, paling ini, paling di atas segala-galanya. Balillahu yuzakki may yasha, akan tetapi Allah mensucikan siapa yang dikehendakinya, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Lihatlah mereka alangkah dustanya, dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah bangga mensucikan diri, itu adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Ketika seorang menganggap dia sudah ikhlas, itu dosa besar. Orang yang sudah merasa dia sudah tawadhu, ini ujub ini. Ini ujub. Berusaha ikhlas, tapi dia tidak tahu ikhlas atau tidak. Berusaha tawadhu, tapi dia tidak mengatakan, tidak mengakui kalau sudah apa? Tawadhu, dan seterusnya amal soleh. Berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, tapi jangan sampai mengatakan diri kita ini apa? Suci. Wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal munafiq jama'u bainal isaati wal amni. Orang munafik itu menggabungkan antara buruknya amal dan merasa aman. Jadi orang munafik menggabungkan buruknya amal, dosanya banyak, maksiatnya banyak, amalnya sedikit, buruk amalnya, tapi dia merasa aman, merasa mendapatkan ampunan, merasa kekasih, menjadi kekasih Allah, wali Allah, dan seterusnya. Ini adalah ciri-ciri orang munafik. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal mu'min jama'u bainal ihsani wal khauf. Orang-orang yang beriman menggabungkan antara sungguh-sungguh beramal, berbuat kebaikan, dan selalu merasa takut. Jadi orang yang beriman itu menggabungkan, dia sungguh-sungguh beramal, namun dia merasa takut. Takut amalnya tidak terima, takut ternyata dosanya jauh lebih banyak daripada amalnya, takut nikmat iman ini dicabut oleh Allah, takut dalam keadaan sakaratul maut digelincirkan oleh syaitan. Nabi SAW berlindung kepada Allah demikian, Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari digelincirkan syaitan dalam keadaan sakaratul maut. Allahu akbar. Nabi SAW berdoa demikian. Dimana kita merasa aman dalam sakaratul maut, pasti husnul khotimah. Dari mana ya ikhwan? Dari mana? Maka mengaji Al-Quran mengajarkan kita supaya kita berusaha mensucikan diri dengan cara yang terbaik, bukan menganggap suci. Lihatlah Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min an yatakhabbatani asyaitanu indal maut, yaitu aku berlindung kepadamu ya Allah dari digoda setan, diganggu setan, disesatkan setan di hari kematian. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah diriwayatkan menangis ketika ditanya, kenapa Anda menangis? Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, inni akhafu an yuslaba
alayya an yuslaba alayyal imanu qabla al-maut. Aku khawatir imanku ini dicabut oleh Allah sebelum hari kematianku. Jadi orang yang beriman menggabungkan antara sungguh-sungguh kemudian rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak diterima, takut nikmat iman ini dicabut oleh Allah, takut meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi safahatul yahud haitsu iftakharu bidukhulin nar. Bodohnya orang-orang Yahudi. Bodohnya orang-orang Yahudi merasa bangga masuk neraka. Masuk neraka kok bangga? Jelas ya? Jadi kalau ada orang miskin sombong, ini tercela sekali, ini bodoh. Sudah miskin tapi apa? Sombong. Maka Nabi SAW melaknat orang miskin sombong. Ini lebih lagi, double lagi bodohnya. Jadi orang miskin sombong itu bodoh. Ini lebih bodoh lagi. Masuk neraka kok sombong? Jelas ya? Bangga masuk neraka. Kami tenang saja, kami tidak masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di neraka, di akhirat, setara dengan apa? 1000 tahun di dunia. Nah, ini menunjukkan apa? Bodohnya orang-orang Yahudi. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-tahdhiru minal qawli 'ala Allah bila ilm. Peringatan keras berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Larangan keras berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka pada ayat ini Allah berfirman, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian berbicara atas nama Allah dari apa yang kalian tidak ketahui? Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annallaha la yukhlifu ahdahu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Maka Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah menyelisihi janji. Artinya, siapa yang bertauhid, siapa yang istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah, maka dia pasti selamat masuk surga dan dibebaskan dari siksa neraka. Tapi syaratnya dia memenuhi janji dengan Allah. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Maka Allah berfirman, qul afattakhattum indallahi ahdah. Apakah kalian memenuhi janji Allah? Fala yukhlifallahu ahdah. Kalau demikian, kalau kalian memenuhi janjinya Allah, Allah akan pasti memenuhi apa? Janjinya. Fihi anna syirka yuhbitu jami'al amal. Bahwasanya syirik menghapus semua kebaikan. Jadi dosa syirik adalah dosa yang menghapus semua kebaikan. Jadi wa ahatat bihi khati'atuhu artinya syirik. Adapun sayyi'atan ini bisa artinya syirik, bisa artinya dosa kecil, bisa artinya apa? Dosa besar. Artinya apa? Man kasaba sayyi'atan. Bagaimana kita memahaminya? Siapa yang melakukan keburukan?
lalu keburukannya ini menumpuk, dosa kecil, kerjakan terus menerus sehingga menjadi apa? Dosa besar. Dosa besar menumpuk sehingga mendorong dia melakukan apa? Kesyirikan. Baru wa ahatat bihi khati'atuhu, lalu dosa syirik tersebut meliputi dirinya sehingga tidak tersisa kebaikan sama sekali. Maka ayat ini bukan dalil yang menguatkan pendapat Khawarij. Jelas ya? Jika diartikan shaghair, artinya shaghair yang dikerjakan terus menerus lalu menyeret kepada apa? Dosa besar. Dosa besar menyeret kepada kesesatan dan kekufuran. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-tahdiru min muhaqqiratiz dzunub. Peringatan keras dari meremehkan dosa-dosa kecil. Jadi orang yang beriman kalau melakukan kesalahan langsung gemetar, merasa khilaf, menyesali, sehingga dia tidak terus menerus melakukan dosa. Jadi sayyi'atan, dosa yang dianggap remeh dikerjakan terus menerus akan menjadi gunung. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar dengan istighfar. Allah menghapus dengan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil jika dikerjakan apa? Terus menerus. Tidak ada dosa kecil dikerjakan terus menerus. Namanya dosa kecil dikerjakan terus menerus, maka dosa menyeret ke dosa yang lain. Dosa yang lain menjadi dosa besar. Dosa besar menjadi kekufuran. Demikian orang Yahudi. Awalnya dosa kecil, awalnya menyepelekan dosa, sehingga mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna ashaban nar mukhalladuna la yakhrujuna minha. Penghuni neraka kekal di neraka selama-lamanya, tidak akan keluar. Jadi penghuni neraka, mereka kekal di neraka selama-lamanya dan tidak akan keluar dari neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar, dikembalikan lagi. Lalu Allah berfirman, wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan siksa neraka yang dulu kalian dustakan di dunia. Allah Ta'ala berfirman juga, la tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan bisa keluar dari neraka kecuali dengan sultan, dengan kekuatan. Lalu Allah berfirman, yursalu alaihima suwadun min narin wan nuhasun fala tantasiran. Jadi sekiranya mereka keluar dari neraka akan dicambuk suwadun min nar, dengan api neraka diseret, suwadun min nar wan nuhasun, dan dari timah yang panas, fala tantasiran, kalian tidak akan bisa selamat dari siksa neraka. Wal iyadu billah. Kemudian dari ayat ini, fihi anna ashabal kabair la yukhalladuna finnar. Pelaku dosa besar tidak kekal di neraka selama-lamanya. Fihi raddun alal khawarij. Dari ayat ini bantahan kepada kelompok khawarij. Jadi kelompok khawarij, kelompok takfiri, memahami ayat ini menjelaskan pelaku dosa besar dikafirkan. Ini pendapat yang keliru, pendapat yang menyimpang. Bahkan pendapat ini adalah, ayat ini adalah membantah pendapat mereka. Fihi al-jam'u baina targhibi wa tarhib fid dakwah. Menggabungkan antara anjuran dan peringatan di dalam dakwah.
Di dalam dakwah dianjurkan beramal soleh, kasih peringatan dari maksiat, dianjurkan berlomba-lomba mencari surga. Kemudian diancam, dikasih peringatan dari kekufuran, diancam dari siksa neraka. Demikian. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang neraka, kemudian menyebutkan tentang apa? Surga. Untuk apa? Maksudnya adalah al-jam'u, supaya menggabungkan antara at-targhib, anjuran, dan juga tarhib dan peringatan serta ancaman. Fihi ahammiyatu al-jam'i bainal khauf war raja. Pentingnya menggabungkan di dalam diri seseorang antara takut dan harapan. Jadi jangan beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja. Karena ibadah kepada Allah dengan rasa takut saja ini ibadahnya orang Khawarij. Jadi orang yang beribadah dengan rasa takut saja, ini tidak benar. Mau makan, ingat siksa neraka, gak jadi makan. Mau ngumpuli istri, ingat adab kubur, tidak apa? Tidak jadi ngumpuli istrinya. Jelas ya. Mau khutbah nikah, kemantennya ceritai tentang malam pertama. Wahai pengantin, ingatlah malam pertama di alam kubur. Gak jadi malam pertama nantinya, nangis terus kemantennya. Ini beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja. Di sisi lain, gak boleh beribadah kepada Allah dengan harapan saja, tidak takut. Ingat surganya terus, ingat Allah Ghafurur Rahim, banyak maksiatnya, seperti kaum Murji'ah atau orang-orang liberal. Jadi mereka mengatakan apa-apa maksiat, Allah Maha Pengampun. Sampai diantara mereka ada yang mengatakan, sekiranya Lady Gaga, siapa Lady Gaga itu? Sekiranya mereka datang, artis-artis yang jahat itu datang, iman kita tidak akan berkurang sedikit pun. Nah, ini kelompok Murji'ah. Jadi ucapan mereka seperti itu. Sekiranya artis yang tidak benar datang, iman kita tidak berubah. Ini kelompok Murji'ah. LGBT boleh, seterusnya. Ini karena mereka melampaui batas di dalam rojak, yaitu beribadah kepada Allah hanya dengan apa? Berharap saja. Adapun orang yang beriman harus menggabungkan ahlus sunnah wal jamaah, beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan dengan apa? Harapan. Digabungkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berharap kepada Allah. Jadi lanjutan ucapan tadi, Umar bin Khattab berkata, sekiranya ada penyeru dari langit mengatakan, semua yang ada di bumi ini penghuni surga kecuali satu. Umar bin Khattab berkata, aku khawatir yang satu itu adalah Umar. Sebaliknya, jika ada seruan dari langit mengatakan semua penduduk bumi penghuni neraka kecuali satu saja penghuni surga, aku berharap yang satu itu adalah Umar. Jelas ya? Jadi kita artinya beribadahlah kepada Allah dengan rasa takut dan juga dengan apa? Harapan. Ingat surga, ingat neraka, sehingga kita beribadah kepada Allah antara rasa takut dan harapan. Maka Allah berfirman, ud'u rabbakum khaufan wa tama'a. Berdoalah, beribadahlah kepada Allah dengan rasa takut dan dengan harapan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal imana qaulun wa amal. Iman itu adalah keyakinan dan perbuatan. Iman adalah keyakinan, ucapan dan juga perbuatan. Fihi annal amala syartul iman. Amal adalah syaratnya iman. Jadi iman tidak diterima oleh Allah kecuali apabila disertai dengan apa? Dengan amal. Fihi la yakunul amalu salihan illa bi amrain. Amal
tidak disebut amal soleh kecuali dengan dua hal. Dan ini adalah kaidah, ini prinsip. Amal soleh tidak disebut amal soleh kecuali harus ada dua. Ikhlas karena Allah, kemudian apa? Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi su'alul jannah wal khawfu minan nar la yunafil ikhlas. Minta surga dan takut neraka tidak menghilangkan keikhlasan. Jadi minta surga itu ikhlas, takut neraka juga ikhlas. Orang-orang sufi mengatakan ikhlas itu ibadah karena cinta saja. Salah ini. Orang yang paling ikhlas adalah Nabi SAW. Beliau meminta surga dan minta selamat dari siksa neraka. Sehingga minta surga dan takut neraka, minta selamat dari siksa neraka, ini tidak menghilangkan keikhlasan. Bahkan inilah ikhlas, yaitu beribadah minta pahala di akhirat nanti. Fihi annal amala sababun lidukhulil jannah. Bahwasanya amal adalah sebab masuk surga. Jadi amal sababun lidukhulil jannah. Fihi anna ahlal jannah mukhalladuna fiha la yabghuna anha hiwala. Penghuni surga kekal di dalam surga. Mereka tidak ingin mendapatkan pengganti. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga firdaus, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, la yabghuna anha hiwala. Jangan dipikir terus-menerus di surga kok enggak bosan. Orang hidup di dunia 100 tahun bosan atau enggak bosan? Bosan atau enggak? Di dunia itu bosan. Jadi ada orang hidup bertahun-tahun bosan. Lain surga tidak ada rasa bosan. Penuh dengan kenikmatan, penuh dengan aneka ragam kenikmatan yang tidak tara dan tidak terhingga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan kenikmatan untuk hamba-hambaku yang soleh, kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak pernah terdetik di dalam hati manusia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penghuni surga yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat disampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.